Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini adalah serial yang ke-10 ya. Karya ini adalah serial yang ke-10 tentang tutorial cara menyiapkan akreditasi di unit transfusi darah ya. Bab pertama, tata kelola kepemimpinan atau TKK. Yang kita pelajari saat ini adalah standar TKK 1.9 tentang menjamin distribusi darah. Jadi sekali lagi yang kita bahas di video ini adalah standar tentang menjamin distribusi darah bersama Dr. Yanto. Agar Anda paham, tonton terus yuk video ini sampai selesai. Untuk memahami suatu standar, jadi sistematikanya ya dalam memahami itu membacanya harus urut, mulai dari standarnya dulu. Dalam hal ini TKK 19 dibaca dulu, baru maksud dan tujuan. TKK 1.9 baru dibaca elemen penilaian. Tidak boleh langsung dibaca EP-nya ya. Standar dan maksud tujuan ini harus dibaca secara berurutan ya, agar Anda paham. Kita lihat standar TKK 1.9 ya. UTD ya, menjamin distribusi darah. Berarti darah yang telah didapat di UTD itu didistribusikan kemana aja. Jadi jangan sampai darah yang sudah kita kumpulkan itu tidak bisa digunakan atau tidak bisa didistribusikan, nanti kan menjadi terbuang ya, menjadi sia-sia. Jadi kita harus menjamin bahwa darah yang telah dikumpulkan di suatu UTD itu bisa didistribusikan. Ya. Maksud dan tujuan dari standar TKK 19 ini ya. Jadi UTD menjamin terlaksananya distribusi darah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi sekali lagi, darah yang telah dikumpulkan oleh UTD itu harus bisa didistribusikan. Jangan sampai tidak bisa didistribusikan, artinya disimpan aja di UTD sampai expired, itu tidak boleh ya. Itu berarti kita menyia-nyiakan darah yang telah didonorkan oleh pendonor ya. Jadi itu makanya kita harus menjamin darah yang dikumpulkan UTD itu harus bisa didistribusikan. Kita lihat elemen penilaiannya, yaitu EP TKK 1.9 ya. Yang pertama, unit transfusi darah menetapkan. Berarti kalau ada menetapkan ini berarti membuat SK ya, SK pedoman pelaksanaan distribusi darah. Berarti ini yang dibuat dua ya, satu membuat SK, yang kedua membuat pedoman ya, pedoman pelaksanaan distribusi darah ya. Kemudian yang EP yang kedua, unit transfusi darah menetapkan ya, menetapkan ini berarti prosedur, menetapkan prosedur ya, prosedur distribusi darah. Jadi kalau yang di pertama ini membuat pedoman ya, kalau yang di EP kedua ini membuat SOP ya, yang ini pedoman, yang ini SOP distribusi donor darah. Kemudian yang ketiga, unit transfusi darah ya melaksanakan distribusi, artinya distribusinya itu kemana aja. Nah itu harus ada buktinya dan dilaksanakan sesuai prosedur dan didokumentasikan. Didokumentasi artinya harus dicatat ya. Jadi harus ada buktinya, bukti pelaksanaannya. Itu artinya didokumentasikan ya. Kemudian yang keempat, unit transfusi darah melakukan evaluasi ya, distribusi darah dan menindaklanjuti hasil evaluasinya.
Jadi evaluasi ini membandingkan tentang berapa darah yang dikumpulkan, darah yang tersedia, kemudian dibanding dengan darah yang didistribusikan, ya. Kalau yang didistribusikan itu lebih banyak, itu berarti tidak ada masalah. Tapi kalau yang didistribusikan itu lebih sedikit dari yang dari yang tersedia, apalagi banyak yang expired, nah itu berarti kita tidak menjamin tentang distribusi darah ini. Jadi evaluasinya itu melihat seberapa banyak darah expired, ya. Kalau darah sampai expired itu berarti kita di UTD ini tidak bisa mendistribusikan, maksudnya begitulah. Itu harus dicari penyebabnya, dianalisis, kemudian dibuat rencana tindak lanjut. Itu untuk mengerjakan EP yang keempat, ya. Ya. Untuk lebih pahamnya nanti kita bahas satu persatu masing-masing EP. Ya. Jadi ini EP yang pertama, unit transfusi darah menetapkan pedoman pelaksanaan distribusi darah. Jadi ini saya sarankan yang dibuat dua, ya, tentang SK pedoman pelaksanaan, maksudnya SK pemberlakuan ini, ya, pemberlakuan pedoman pelaksanaan distribusi darah, dan pedoman itu sendiri, pedoman tentang pelaksanaan distribusi darah. Jadi distribusi darah itu perlu dibuat pedomannya, dan pedoman ini perlu diberlakukan dengan membuat SK. Jadi ini dua, ya. Kemudian EP yang kedua, unit transfusi darah menetapkan prosedur, berarti membuat prosedur, membuat SOP, ya, tentang distribusi donor darah. Berarti buktinya nanti ini SK distribusi darah, kemudian SOP. Jadi yang dibuat itu SOP distribusi darah dan SK tentang pemberlakuan SOP ini. Jadi ini yang dibuat dua, ya. Jadi SOP distribusi donor darah, terus dibuat SK-nya, SK tentang pemberlakuan SOP ini. Kemudian yang EP yang ketiga, unit transfusi darah melaksanakan distribusi, berarti bukti pelaksanaannya. Bukti pelaksanaan distribusi itu diminta buktinya, ya. Berarti buktinya apa? Ya, di sini adalah bukti pelaksanaan distribusi. Jadi darah itu didistribusikan ke rumah sakit apa saja itu dicatat, ya. Tanggal berapa, jumlahnya berapa, golongan darahnya apa aja, ya. Ya, komponen darah apa aja yang diminta, yang didistribusikan itu dicatat. Nah, itu membuktikan distribusi itu. Jadi harus ada catatannya, ya. Dan didokumentasikan, artinya dicatat, ya. Kemudian yang EP yang keempat, unit transfusi darah melakukan evaluasi, ya. Jadi tentang distribusi darah itu perlu dievaluasi, ya. Jadi evaluasi tentang distribusi darah, ya. Berarti di sini membandingkan, ya, antara darah yang tersedia dan darah yang didistribusikan, ya. Ada kesenjangan atau enggak? Kalau ada kesenjangan berarti ada masalah, itu dilanjutkan dengan analisis, kemudian dilanjutkan dengan membuat RTL, ya. Khusus tentang caranya evaluasi, kita telah membuat video tersendiri, ya. Jadi kalau ingin paham tentang caranya melakukan evaluasi, bisa melihat video tersendiri yang telah kita buat. Jadi supaya Anda bisa paham bagaimana caranya melakukan evaluasi. Dan bukti tentang pelaksanaan RTL. Jadi setelah rencana tindak lanjut itu dibuat, ya. Nah, namanya rencana ini kan kemudian dikerjakan. Nah, bukti mengerjakan RTL itu adalah tindak lanjut. Jadi itu perlu dilakukan buktinya. Jadi bukti RTN-nya itu perlu dicatat, ya. Ya, jadi ini juga telah kita buatkan video tersendiri tentang bagaimana caranya membuat RTL ini, ya, supaya Anda bisa paham tentang evaluasi sampai melaksanakan RTL ini. Tolong dilihat di video lain yang telah kita buat.
Terima kasih telah menonton. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.